Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Lukman Hakim. Saya akan mempresentasikan tugas UTS saya, tugas ekonomi teknik C. Untuk soal 1, seseorang meminjam kepada bank sebesar Rp 7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Cara penyelesaian. Diketahui B sama dengan Rp 7.500.000, I sama dengan 8%, N sama dengan 3. Ditanya, yaitu F. Jawab. B dalam kurung F per B dikali I dikali N sama dengan 7.500.000 dalam kurung F per B dikali 8% dikali 3. Hasilnya 7.500.000 dalam kurung 1,2579. Dan untuk cash flow-nya seperti ini. Untuk soal yang kedua, sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam Rp 1 juta, maka hitunglah A. Cicilan yang harus dibayarkan per bulan, B. Tingkat suku bunga per bulan, C. Tingkat suku bunga nominal per tahun, dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Untuk cara penyelesaian soal yang kedua, yaitu A diketahui B sama dengan 1 juta, misal N sama dengan 12, I sama dengan 3%. Pemajumukan tiap bulan sama dengan 5. A sama dengan B dalam kurung A per B dikali I persen dikali N sama dengan 1 juta dalam kurung A per B dikali 3% dikali 12. Dan hasilnya 1 juta dalam kurung 0,1005 sama dengan Rp 1.500. Dan untuk yang kedua ini, untuk yang B, I sama dengan B kali I kali N sama dengan I per B kali N sama dengan 100.500.000 per 1000 dikali 12 per 1 juta dikali 12 sama dengan 0,008. Dan untuk yang C, untuk mencari tingkat suku bunga nominal kita menggunakan rumus R sama dengan I kali M sama dengan 0,008 kali 5 sama dengan 0,04. Untuk mencari tingkat suku bunga efektif per tahun, kita menggunakan rumus IFF sama dengan 1 plus I dikali M dikurangi 1 sama dengan 1 plus 0,008. Soal yang ketiga, bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga dalam kurung I sama dengan 15% per tahun dengan mempertimbangkan nilai NPV atau Net Present Value dari nilai A. Metode nilai sekarang atau Present Worth, B. Metode nilai dari seragam Annual Worth. Dan tabelnya seperti ini, yaitu ada mesin A, ongkos biaya awalnya 45, ongkos biaya tahunan 8, turun mesin per 2 tahun 0, turun mesin per 3 tahun 2,5, nilai sisa 5 juta, umur 12. Dan untuk yang mesin B, ongkos atau biaya awalnya 29 juta, ongkos atau biaya tahunan 9, turun mesin atau 2 tahun 2, turun mesin per 3 tahun tidak ada, nilai sisa 3, dan umurnya 6. Cara penyelesaian. Yang A, Present Worth. Diketahui mesin A sama dengan mesin A ada B sama dengan Rp 45 juta.
A sama dengan Rp 8 juta, A3 sama dengan 2.500.000, F sama dengan 5 juta, N sama dengan 12, I sama dengan 15%. Jawab. Biaya awal yaitu 45 juta. Untuk biaya tahunan saat pertama sebesar 8 juta dalam kurung P per A dikali 15% dikali 12 sama dengan 8 juta dalam kurung 5.4206 dan hasilnya 43.364.800. Biaya tahunan 3 Rp 2.500.000 dalam kurung P per F dikali 15% dikali 3 sama dengan 2.500.000 dalam kurung 0,6575 dan hasilnya 1.643.750. Biaya tahunan 6 Rp 2.500.000 dalam kurung P per F dikali 15% dikali 6 sama dengan Rp 2.500.000 kali 0.4323 dan hasilnya 1.080.750. Biaya tahunan 9 2.500.000 dikali P per F dikali 15% dikali 9 sama dengan 2.500.000 dalam kurung 0.2843 dan hasilnya 710.750. Biaya tahunan 12 sama dengan Rp 2.500.000 dalam kurung P per F dikali 15% dikali 12 sama dengan 2.500.000 dalam kurung 0.21869 sama dengan 47.250. Nilai sisa Rp 5 juta dalam kurung P per F dikali 15% dikali 12 sama dengan 5 juta dalam kurung 0.1869 dan hasilnya 934.500. NPV sama dengan Rp 934.500 dikurangi 45 juta dikurangi 43.364 dikurangi 800 dikurangi 163.750 dikurangi 1.080.750 terus dikurangi 7.107.750 dikurangi 467 dikurangi 467.250 sama dengan 91.332.800. Untuk yang diketahui mesin B sama dengan 29 juta, A sama dengan 9 juta, A2 sama dengan 2 juta, F sama dengan 3 juta, N sama dengan 6, I sama dengan 15%. Jawab. Biaya awal adalah Rp 29 juta. Biaya tahunan 9 juta dalam kurung P per A dikali 15% dalam kurung P per A dikali 15% dikali 6 sama dengan 9 juta dikali 3.7845 dan hasilnya 34 juta 060 kali dan hasilnya 34 juta 060.500. Biaya tahunan 2 yaitu 2 juta per P per F dikali 15% dikali 2 sama dengan 2 juta
dalam kurung 0,7561 sama dengan Rp 1.512.200. Untuk biaya tahunan 4 sebesar Rp 2 juta dalam kurung P per F dikali 15% dikali 4 sama dengan 2 juta dalam kurung 0,5718 dan hasilnya 1.143.600. Untuk biaya tahunan 6 yaitu 2 juta dalam kurung P per F dikali 15% dikali 6 sama dengan Rp 2 juta dikali 0,4323 sama dengan 4.600. Biaya tahunan yang ke-8 yaitu 2 juta dalam kurung P per F dikali 15% dikali 8 sama dengan 2 juta dalam kurung 0,3269 dan hasilnya 653.800. Untuk biaya tahunan ke-10 Rp 2 juta dalam kurung P per F dikali 15% dikali 10 sama dengan 2 juta dalam kurung 0,2472 dan hasilnya 494.400. Untuk biaya tahunan 12 yaitu 2 juta dalam kurung P per F dikali 15% dikali 12 sama dengan 2 juta 2 juta dikali 0,1869 sama dengan 3 juta sama dengan 373.800. Nilai sisa 3 juta dikali P per F dikali 15% dikali 12 sama dengan 3 juta dalam kurung 0,1869 sama dengan 560.700. NPV 560.700 dikurangi 29 juta dikurangi 34 juta 60.500 dikurangi 1 juta 512.200 dikurangi 1 juta 143.600 dikurangi 864.600 dikurangi 653.800 dikurangi 494.400 dikurangi 373.800 dan hasilnya 6.542.200. Dengan demikian mesin B dipilih karena lebih murah dibandingkan mesin A. Dan bentuk cash flow-nya seperti ini. B. Annual worth. Diketahui mesin A B sama dengan 45 juta, A sama dengan 8 juta, A3 sama dengan 2.500.000, F sama dengan 5 juta, N sama dengan 12, I sama dengan 15%. Harga beli sebesar 45, harga beli yaitu 45 juta dikali A per P dikali 15% dikali 12 sama dengan 45 juta dikali 0,1845. Untuk biaya tahunan yaitu Rp 8 juta. Turun mesin tiap 3 tahun 2.500.000 dikali A per F dikali 15% dikali 3. Dan untuk nilai sisa Rp 5 juta dikali A per F dikali 15% dikali 12 dan hasilnya 5 juta dikali 0,0345 dan hasil annual worth mesin A sama dengan 16.850.000 dan ini bentuk cash flow-nya. Annual worth yang mesin B sama dengan 29 juta, A sama dengan 9 juta, A2 sama dengan 2 juta, F sama dengan 3 juta, N sama dengan 6, I sama dengan 15%. Harga beli sama dengan 29 juta dikali A per B dikali 15% dikali 6 sama dengan 29 juta dikali 0,242. Biaya tahunan Rp 9 juta. Turun mesin tiap 3 tahun 2 juta dikali A per F dikali 15% dikali 2. Nilai sisa 3 juta dikali A per F dikali 15% dikali 6. Rp 3 juta dikali 0,1142 dan hasilnya seperti ini, kemudian dijumlahkan menjadi hasilnya
dan hasilnya ini 17.259.600. Untuk soal yang keempat, suatu investasi dengan modal awal atau initial investment sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi cash atau cash flow per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti pada tabel di bawah ini. Dan ini contoh tabelnya, yaitu tahun pertama cash flow-nya sebesar 250.000 dan kumulatif cash flow-nya 250.000. Untuk tahun kedua cash flow-nya 200.000 dan kumulatifnya 450.000. Tahun ketiga cash flow 150.000 dan kumulatifnya 600.000. Untuk tahun keempat cash flow 100.000, kumulatifnya 700.000. Diketahui A sama dengan 500 juta, B 450 juta, C sama dengan 600 juta, N sama dengan 2 tahun. N plus 1 sama dengan tahun kedua ditambah 1 tahun ketiga. Ditanya, yaitu untuk yang ditanya yaitu payback periodenya. Jawab, N plus dikali A min B per J min B dikali 1 tahun sama dengan 2 tambah 500 juta dikurangi 450 juta dibagi 600 juta dikurangi 450 juta dikali 1 tahun sama dengan 2 plus 5 juta sama dengan 2 ditambah 50.000 sama dengan 2 ditambah 50 juta dibagi 150 juta dikali 1 tahun sama dengan 2 tambah 0 dikali 3 kali 1 tahun sama dengan 2 tahun 4 bulan. Jadi payback periode dari investasi ini adalah 2 tahun 4 bulan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.